wal ikhwati wal akhawat wal banina wal banat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Isya dan Tarawih di malam yang ke-16 di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang. Alhamdulillah adalah kata yang terindah, kata yang kita butuhkan untuk senantiasa kita ucapkan kepada Sang Pemberi nikmat yang memang wajib dipuji, karena siapapun yang memujinya maka termasuk orang-orang yang terpuji. Sebaliknya, siapa yang tak memujinya adalah orang-orang yang merugi dan tidak terpuji. Oleh itu, banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang Maha terpuji dan suka dipuji dan senang kepada orang-orang yang memujinya. Alhamdulillah, dengan nikmatnya, dengan taufik, dengan inayahnya, kita telah menyelesaikan setengah. Kemarin sepertiga, wathuluthu kathir, sepertiga itu banyak, sekarang sudah setengah. Mudah-mudahan yang telah lalu pergi dan berlalu membawa dosa-dosa kita dihapuskan dan derajat kita ditingkatkan dan amal kita disimpan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la ahmilu hammad du'a wa la ahmilu hammal amal walakin ahmilu hammal ijabah, ahmilu hammal qabul. Saya tidak masalah dengan amal, tidak masalah dengan berdoa, senang itu, tetapi yang saya pikirkan adalah dikabulkan atau diterima. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang hati orang-orang beriman itu senantiasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima. Maka tidak alasan bagi kita untuk setelah beramal bergembira ria dengan euforia. Tapi kalau syukur itu dibolehkan, tapi bergembira ria, makanya gembira itu banyak rianya, bergembira ria itu belum sekarang masanya, tetapi adalah di saat-saat yang diizinkan Allah. Misalnya nanti di hari raya Idul Fitri diizinkan kita untuk bergembira, tetapi tak pakai ria. Ya, gembira tapi tak pakai ria, sebab ria menghapus amalan. Cukup dia bukan bergembira. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, semoga selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita sehingga tak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwasanya Nabi belum mengajarkan. Beliau dengan penuh amanah, dengan kejujuran, dengan kecerdasan, dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan apa adanya dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan, sehingga ditinggalkannya kita di atas jalan yang terang benderang, siang saja seperti malam. Kau ngikut aja, malam saja seperti siang. Tidak ada alasan untuk melenceng dan menyimpang, kecuali orang-orang yang cenderung hatinya menyimpang. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari hati-hati yang suka menyimpang. Amin. Banyaklah mengucapkan selawat dan salam kepadanya, kepada istri dan anak keturunannya, kepada sahabat yang setia menemaninya, dan para tabi'in yang istiqamah mengikuti jalannya, dan siapapun yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya sampai kita bertemu dengannya, menyatakan cinta saat itu. Semoga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, karena sakitnya tuh di sana. Ya, di sana sakitnya, bukan di sini. Sakitnya di sana. Kalau sempat cinta kita tidak diterima, ternyata bertepuk sebelah tangan,
ketika itu kita tertolak dari telaga dan kita sedang sangat dahaga, padahal kalau minum daripadanya kita takkan dahaga lagi selamanya sampai masuk surga. Ma'asyiral kiram, kajian kita malam ini saya usahakan juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya karena ketua damang-damang ini mukaddimahnya dah panjang gitu. Nah, dan kajian kita malam ini dari hati ke hati, tapi bukan cari piti. Ya kalau bagian piti beliau juga. Jadi bicara kita dari hati ke hati. Ini pembahasan sebenarnya sudah bahas 2 malam yang lalu di ayat tiris, tapi saya melihat masih perlu untuk saya ulangi di sini. Untuk saya, kalau tuan-tuan mau ambil saja, tapi untuk saya, semoga hati ini ada kejujuran di dalamnya, ada keikhlasan di dalamnya, ada keimanan di dalamnya, dan semoga Allah SWT bersihkan hati-hati kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang Allah sampaikan dan ceritakan, wa huwa asdaqul qailin, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 atau 86 sampai 88, Allah mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun, janganlah engkau ya Allah hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kapan? Hari kiamat. Hari ini kita dihinakan mungkin sebentar saja, nanti kita diangkat Allah SWT. Nabi dulu dihinakan, tak lama beliau ditinggikan sampai hari kiamat. Berbagai cara dan upaya, berbagai aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para penentang dakwah Nabi SAW, tapi ujung-ujungnya mereka menderita kekalahan di dunia dan sengsara di akhirat nanti. Akhirnya Nabi tetap wa rafa'na laka dzikrak. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan sampai dihinakan di hari mereka dibangkitkan, karena yang hina pada hari itu takkan ada lagi yang meninggikannya, tak ada lagi waktu merevisi dan mengoreksi lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, biarlah di sini dihinakan orang, di atas kebenaran dihinakan orang, kita harus bersabar, karena memang konsekuensi daripada berjuang itu adalah tidak sedikit tantangan dan rintangan, intimidasi dan provokasi yang datang dari berbagai sisi, yaitu dari orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau hina di sana, tak ada kesempatan lagi. Hina di sini masih banyak waktu dengan izin Allah untuk memperbaharui. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak. Subhanallah. Siapa yang meninggal diikuti oleh 3. Apa saja? Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Faraja al-sunan, 2 kembali, wa yabqa ma'ahu amaluh, yang tertinggal hanya amalnya. Harta yang kita kumpulkan kaum muslimin, yang kita tabung dan kita bakhil karenanya, itu tak akan berguna lagi kecuali yang sudah kita simpan di masa hidup kita dan kita titipkan kepada Rabb kita. Bukan dititipkan sama orang, tidak, dititipkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang rekening bumi ini banyak masalahnya, tapi rekening langit disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang abadi. Makanya kesempatan Ramadan ini, ya sebelum acu naik kan, siap sekali piti, karena hati nanti beliau yang bawa kan. Ya, kan ada sedekah tapi wano, alhamdulillah. Jadi ini yang untuk kita, ini yang untuk kita. Harta yang tuan-tuan dan perempuan simpan itu tak ada gunanya, tak ada gunanya lagi setelah kita meninggal, kecuali anak kita yang senantiasa bersedekah untuk kita.
Ya barangkali janji kita pekan yang lalu ada yang bawa sedekah untuk lupa nampaknya, untuk ayah dan ibunya, khususnya mereka yang sudah mendahului kita. Yang masih hidup pun masih boleh sedekah untuk ayahnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun, dan bahkan anak sendiri hari itu tak bermanfaat bagi kita. Takkan bermanfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, macam tak kenal lagi. Wa sahibatihi wa banih, dan istri serta anak-anaknya. Sekarang kan sayang-sayang kita, dibela-belain anak kita, sampai kita tak bisa tidur, tak bisa makan, gara-gara memikirkan kesejahteraan anak dan istri kita. Betul kan? Anak sama istri mungkin dah tidur pulas di rumah, kita masih ngoke nih di luar, masih ngoke tuh, ngoke bakat tuntang. Tambah tak paham jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini nanti di akhirat mereka berlepas diri dari kita. Bahkan bukan hanya kita, para nabi sendiri semuanya mengatakan nafsi, 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 kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Ma'asyiral kiram. Nah, siapa yang selamat hari itu? Siapa yang selamat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih, hati yang tidak terkontaminasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini terjemahannya hati ya. Walaupun terjemahannya siapa yang kemarin pemenang? Jantung, jantung hati. Sebenarnya jantung itu sebenarnya. Tapi karena sudah terjemahan, sudah pakem, apa namanya, sudah patennya begitu, sudah dipaten oleh penterjemah dulu. Padahal terjemahannya jantung sebenarnya. Kalau tidak percaya nanti pergilah tonton, beli kayak orang Arab, minta tonton, mintanya hati, bilang qalb ya, pasti dikasih jantung. Jangan bantal aja nyoleh, ndak ikut aja nyanyian. Bukan, awak dan salah arti. Awak yang salah arti. Makanya ada jemaah haji nak cari apa namanya, hati unta. Jadi apalah tidur qalb kan? Tiap tanya kau orang ben je jantung tahu ini. Tak dapat balik ni. Ni apa Pak Sabui, Ustaz Sabuinya? Sabuin qalbul jamalnya. Patutnya jantung kan dapat tahu ini. Jadi kamus, tolong kamus kita diperbaiki ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Illa anam, hati disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa namanya, barometer, indikator, rajanya tubuh kita, pemerintah tubuh kita. Bila hati itu sehat, sehat seluruh tubuh, dan bila hati itu rusak, rusak seluruh tubuh. Makanya kalau tuan-tuan nak tahu orang yang rusak-rusak, pasti hatinya rusak, pasti hati lagi ya. Pasti kalbunya rusak ya. Tapi kalau kalbu salah arti pula lagi nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pasti ada kerusakan. Pasti ada kerusakan. Penyimpangan-penyimpangan dalam amalan, pasti ada kerusakan di akidahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan menyebutkan bahwa apa yang menyebabkan atau apa yang dimaksud dengan hati yang salim, hati yang salim atau jantung hati yang selamat itu seperti apa? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya banyak sekali ungkapan para ulama dalam menafsirkan qalbun salim, tetapi yang paling general, yang paling jami' mani dalam masalah ini adalah allazi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah, yaitu yang selamat, hati yang selamat, yang sehat dari syahwat,
yang membuat dia menyalahi perintah Allah. Syahwat, kan ada syahwat yang taat dan ada syahwat yang tidak taat. Kalau syahwat taat apa misalnya? Nak makan waktu lapar. Ada syahwat kita enggak? Ini syahwat lain pula terbayang tu. Taib syahiyah, selera, keinginan. Syahwat tu kan keinginan yang ada dalam hati, baik untuk hajat batin maupun hajat zahir, nafkah batin atau nafkah zahir. Ada hajat yang atau syahwat yang halal, ada kan? Ada yang halal enggak? Di situ berpahala kita menunaikan syahwat yang halal, dapat pahala. Tetapi ada syahwat yang tidak bisa, atau syahwat yang membuat dia menyalahi perintah Allah. Syahwat yang menyalahi perintah Allah. Ini hati rusak. Hati yang seperti ini rusak. Apa contohnya syahwat yang halal? Kawan saya tanyong dah, lun lah. Terus apa tanyong? Apa lah tu lah terlampau lah. Syahwat yang halal, yang mudah-mudah. Ya, syahwat yang disalurkan secara syar'i. Kalau antum tak mencintai, cintailah yang halal. Kan tak mesti satu bang kan? Abang tak penyayang, mana masalah? Iya, seperti kata Buya Hamka, Masya Allahnya, setiap suami itu ada keinginan beristri lagi, itu pasti itu. Cuman kebanyakan seperti kita katanya. Seperti kita sayang sama istri, keinginan pasti ada. Kalau tidak percaya, bedahlah dada itu, akan terlihat di situ keinginan yang menggebu. Tetapi sayang, izin tak ada. Iya, sayang cuma kau tak maaf di konek tahu ya. Subhanallah, kalau kaji kau mau jago sodo itu masalah. Ini halal. Tapi kalau tuan-tuan memberikan atau menyalurkan, mencintai yang tidak halal, maka ini syahwat yang melanggar, tukhalifu amrallah. Nah, bila ada ini dalam hati kita, cepat-cepat kita kembali bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, khususnya Ramadan ini. Tapi kalau masih mencari-cari alasan untuk meluluskan keinginan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, bukankah Nabi katakan, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna," bila seorang dari kalian melihat ada wanita cantik, apa yang disuruh? Pulang ke rumah. Ngapain? Urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Yang jelas, jangan sampai mencintai sesuatu yang tidak halal kita, cintai. Jelas kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah ke situ banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat dan kembali ke jalan yang sehat. Kan tadi kan tak mesti satu kan ya tadi ya. Ini mohon maaf ibu-ibu, kena ibu. Ya, ini kan syariat. Kan tak ada apa-apa yang berani. Ustaz aja tak berani, apalagi yang lain. Banyak yang nodong saya, contohkan dulu Ustaz. Maaf, saya tak berani. Saya tak berani, belum berani, besok tak tahu. Tapi semakin tua tambah pengacu besok. Semakin tua tambah pengacu. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, kullu syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyah, dan larangannya. Jadi orang yang rusak jantung hati, rusak hatinya, dia syahwatnya membuat dia melanggar perintah Allah dan larangan Allah SWT. Makanya ilmu, seperti kata Ibnu Rajab, ukuran ilmu itu bukan hanya dengan banyaknya mahfuzat kita, banyaknya hafalan kita, walaupun hafalan itu bagus, tapi yang lebih daripada itu adalah selamatnya hati kita daripada segala penyakit yang membuat kita tidak menerima perintah Allah atau melanggar larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian selamat pula min kulli subhatin tu'aridu khabarah, yaitu selamat pula hati kita, jantung hati kita dari segala syubhat
yang membuat kita menentang berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak berita yang Allah sampaikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan jabarkan, tetapi karena ada syubhat di sini, kita mencari-cari alasan bahwa bukan itu nih maksud dari berita, padahal Allah berbicara dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan. Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, dan Nabi SAW afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, tetapi karena di hati ini ada syubhat, sehingga berita yang datang dari Nabi menjadi syubhat lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya tidak jarang menjelaskan berita yang benar kepada orang yang kosong sama sekali dari ilmu lebih mudah daripada mereka yang sudah terlanjur masuk syubhat ke dalam hatinya. Luar biasa sulitnya. Masuk dari sini, berkelit dari sini. Masuk dari sini, berkelit dari sini. Makanya ilmu itu bukan dengan banyaknya retorika. Demi Allah tidak. Orang seperti yang kita pelajari dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, mereka tak banyak bicara karena bahasanya jelas, sehingga mereka lebih banyak mengamalkan, meyakini, menerima daripada menolak dengan berbagai alasan dan retorika. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, fasalima min ubudiyati ma siwa, sehingga dengan demikian dia selamat dari menghamba kepada selain Allah SWT, dan selamat dari mengikut selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Hatinya bersih dari syahwat yang membuat dia melanggar perintah Allah, menentang perintah Allah atau melanggar larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tidak ada syubhat di hatinya sama sekali, sehingga apapun berita yang datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati dia terima. Tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal di dalamnya kalau benar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kaum muslimin. Sebab orang yang biasa berkelit di keyakinan, maka pasti akan berkelit di amalan. Betul? Betul? Kalau biasa berkelit di berita yang datang, biasa dia muter-muter, akhirnya pusing. Makanya orang yang tak percaya dengan berita dari Allah dan Rasul sering pusing. Masa ngaji akidah sampai gilo? Kan ada sebagian yang hilang akalnya, rusak akalnya gara-gara belajar makrifat. Betul-betul putih makrifat. Ada yang sampai gila. Ada kan? Ada. Padahal tak ada sejarahnya. Nabi mengajar orang, setelah diajar tuh senewan, tak ada. Justru mereka semakin sehat akalnya. Makanya aku muslimin dan muslimat, menyimpang dari jalan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, rusak hati, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang baru dalam agama, sehingga tidak mudah menerima dan mencerna apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena biasa berkelit di berita yang datang, dan akhirnya di amalan pun ahli berkelit, ahli berhila. Ya, kalau ada perintah kan tidak mesti dilakukan. Tidak semua yang dilakukan Nabi mesti kita lakukan. Pas ditinggalkan Nabi, tidak semua yang tinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Lalu untuk apa Nabi diutus? Kalau bukan untuk menjelaskan, kalau bukan untuk menuntaskan pada Allah yang sudah cap al-yawma akmaltu lakum dinakum. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini syubhat yang harus bersih dari hati kita. Karena sesungguhnya beriman dulu kepada Al-Quran sebelum belajar Al-Quran, beriman dulu kepada Nabi sebelum belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini belum, maka tidak semua yang membaca Al-Quran, sekalipun hafiz, sekalipun bisa baca qul huwallahu sansang, kan ada yang bisa baca Al-Quran dari belakang, tahu letak ayat dan sebagainya. Kalau seandainya belum hilang syubhat dalam hatinya, maka tidak bermanfaat banyak daripada ayat Al-Quran kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka
Selamatnya hati dari ubudiyah kepada selain Allah akan melahirkan keikhlasan dalam beramal. Bila kita hanya berubudiyah, menyembah hanya kepada Allah, maka kita akan ikhlas dalam beramal. Ini syarat pertama diterimanya amal. Yang kedua, bila seandainya hati kita selamat dan bersih daripada syubhat yang menyebabkan menolak berita atau melanggar perintah atau mengangkai larangan Nabi SAW, akan melahirkan ketaatan kepada Nabi SAW, sehingga tidak berkeyakinan kecuali berdasarkan Nabi SAW, tidak beribadah kecuali asas dasar perintah dan contoh Nabi SAW, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab seperti kata sebagian as-salaf, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan dibentangkan dua catatan. Catatan pertama, limadha amilta, kenapa engkau mengamalkannya? Ini pertanyaan tentang apa motivasinya, apa latar belakangnya, apa illahnya, apa sebabnya, apa alasannya kau lakukan. Kalau benar-benar karena Allah, berarti Anda ikhlas. Tapi kalau masih tersimpan kepentingan dan keinginan, kalau ini saya katakan, banyak orang yang meninggalkan saya, banyak orang yang akan membenci saya, banyak orang yang akan menjatuhkan jabatan saya, dan seterusnya, berarti antum beramal bukan lagi lillahi tabaraka wa ta'ala, tetapi karena kepentingan dan kepentingan dan kepentingan. Yang kedua yang akan dibentangkan kepada kita, ala madza amilta, seperti apa, atau kaifa amilta, seperti apa yang antum amalkan. Nah, pertanyaan ini saya amalkan menurut keinginan saya, berarti apa dasar ilmu Anda? Atau berdasarkan apa yang saya dapatkan dari nenek moyang saya, apa haknya nenek moyang mengatur dalam masalah agama? Kalau alasannya karena fatwa si fulan, lalu apa alasannya dia memfatwakan kalau tanpa dalil, tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena syubhat dan syubhat, kadang-kadang kita ayat bisa sama, hadis bisa sama, tetapi bisa pemahaman bertolak belakang. Subhanallah, bisa pemahaman bertolak belakang. Ada misalnya yang mengatakan Nabi tidak pernah tidak pernah ada hadis yang mengatakan bahwa solat tarawih itu 11 rakaat, atau solat malamnya Nabi 11 rakaat. Tapi yang ada hadis itu, pada hadisnya jelas ya, di dalam bab kitabu at-tahajjud, bab tentang tahajud, seolah-olah imam itu tidak mengetahui. Makanya di sini pentingnya mengetahui fikihnya ulama yang meriwayatkan hadis itu, khususnya kutubul ahkam, di mana hadis itu diletakkan. Babu qiyami Ramadan, bab tentang mendirikan Ramadan, qiyam Ramadan. Apakah qiyam itu hanya dengan witir? Saya ulang lagi. Ini paham pertanyaannya? Tak paham pertanyaan, tak paham jawaban. Tuan-tuan, salat di malam Ramadan witir saja 11 rakaat atau ada tarawihnya? Tarawih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak mengetahui ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia mengatakan, kalau okeylah hadis Aisyah tidak tentang Ramadan, tidak tentang salat tahajud atau salat tarawih, jelas. Tetapi hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani mengatakan, ramaqtu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya memperhatikan salat Nabi di bulan Ramadan. Salat apa yang dilakukannya? Ya, namanya di kita tarawih memang, karena salatnya santai. Salatnya santai sampai menjelang subuh, sampai nyai. Artinya sudah salat tarawih, awak langsung sahur. Sudah itu lolok. Bukan kaum muslimin.
Sudah itu kita salat subuh, terus zikir sampai syuruk, sudah itu pai kojo. Nah, tak tahu lebih. Ndongau je leisau, gimana? Awak tu masalah, ndongau je lah, leisau. Bawa pun kan ambu ya. Baru mendengar saja kita sudah risau. Macam itu nak isa agama ru ya ni. Astagfirullah. Kau muslimin dan muslim, ada ndak tuan-tuan capek ketika menghitung duit? Menghitung piti. Ile ponek? Hah? Endak dah bang. Apalagi contoh kami non jangan-jangan dapat piti banyak ke? Endak bang cahaya cuji dayan. Anto piti abang gak usah melihat koma dayan. Etong usah sampai pagi selesainya. Insyaallah ndak lolok malam dulu. Iya, orang dalam keadaan gembira. Iya kan? Orang panen. Ada orang panen. Uang sedang mau apa nama? Sedang apa nama? Panen. Antu panennya. Apa usawam? Manui. Manui padi sih. Cik padi. Pokoknya sedang mengambil buah. Uang nunggu duyan dah contoh. Apa air ya? Sang salat tak terkandang kira. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah, jadi orang tu melihat Ramadan itu musim menuai, musim panen, musim jualan laku. Makanya kalau tidak tahu kira corona, orang mengalir sampai pagi jualan nasi. Iya tak? Tapi di Bangkinang tidak adanya cula banyak sungai kampungnya. Kaum muslimin dan muslimat. Ada kawan kita baru kena, semoga Allah sembuhkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sampai situ tadi sih. Hah? Mereka tidak capek dengan solat malam. Makanya ketika Nabi solat hanya sampai tengah malam, mereka minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak teruskan solat lagi, artinya sampai habis malam? Itulah bahasanya, sampai menjelang sahur. Lalu kata Nabi SAW, lalu keluarlah hadis. Maka pertanyaan mereka selalu menghasilkan amal. Kalau pertanyaan kita selalu menghindari amal, itu bedanya memang. Mereka, pertanyaan mereka melahirkan amalan baru dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, Allah tuliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Makanya jangan sampai ada yang permisi ke imam, misi lemah. Jangan. Ya sebentar cuma ceramah yang lama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hati yang bersih dari syubhat, dari syahwat yang menghalangi kita daripada ini. Kemudian dalam kitabnya lain ada wad-dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa asy-syafi, beliau menyebutkan bahwa hati itu baru bersih, ini kesimpulannya, yaitu dengan 5 perkara. Yang pertama adalah man taraka, artinya bersih itu, hati itu bersih daripada min syirkin yunaqidut tauhid, daripada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Orang yang tak tahu tauhid, syirik disangkanya tauhid. Bau-bau syirik bagi tidak terbau. Sebab apa? Virus dah masuk, hilang penciuman. Jadi tidak tahu dia bawa mana yang syirik, mana yang tauhid. Maka pelajarilah tauhid dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab masih banyak belajar tauhid dengan yang didapatkan dari nenek moyang. Orang-orang Quraisy dulu mereka mengira itu yang disukai Allah. Mereka buat patung-patung itu sebagai wakil-wakil Allah. Makanya ketika terjadi musibah yang tak ada, seperti tenggelamnya Nanggala, mereka, kalau kita Masya Allah tetap syirik kita. Ya, semoga mereka menjadi penjaga laut sampai selamanya, Allah musta'an. Mereka tidak mati gitu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mereka bila dalam keadaan terdesak, mereka murni tauhidnya. Kalau kita bila terdesak, hilang tauhidnya. Ya tak? Orang kalau buat suji mau langsung konang guru. Konang guru. Kalau kita, kalau ketemu musuh, ingat apa? Ingat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam keadaan sulit kau nang guru, apa biasanya Shaolin? Tahu Shaolin? Hah? Shaolin kan gitu. Kungfu? Nah, betul. Jadi kalau tak, misalnya kalau mereka dalam kesulitan, langsung terbayang gurunya. Datang itu. Datang inspirasi, terbayang waktu latihan. KO yang dibuat sekali. Itu kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak. Orang-orang jahiliyah dulu, bila mereka dalam keadaan sulit, mereka hanya memohon kepada Allah. Kalau kita turun tangan dukun. Allah musta'an. Jadi harus selamat hati dari syirik yang merusak tauhid. Makanya kaum muslimin yang tak tahu tauhid tidak paham betul. Dikiranya tauhid itu justru yang syirik kan? Allah musta'an. Ya samanya kalau tidak pandai tuan-tuan ya. Contohnya tuan-tuan itu tuan-tuan benar meditasi. Non meditasi nak kena ancak pun non ndak asli. Podon asli kan ancak biasa. Kan yang kawe-kawe kalau dia kilik biasa podonan asli. Tu suara milion. Dia tidak tentu tak pasal nak ancak tengoknya. Banyak orang milih itu. Ini ambil itu. Tapi bagi yang paham ada tukang memang ya. Yang pandai ame. Inya tak nak ancak tengok dia dah. Yang batu, yang murni emas yang dicari. Sebab yang imitasi yang ancak tadi pakai sai hitam tangan dia. Iya. Tak pernah imitasi. So ia kalau pergi ke Makkah atau ke Madinah, so cai jam Garuda merek Rado 10 rial cia. Tentu Radonya. Ini payah, tak ada jam sama. Rado mahal tak? Mahal ya? Mahal. Mungkin dapat 40,000 nya. Dapat dah kan? Itu di Makkah dapat 40,000. Jadi nengok, satu apa? 1 juta. Enggak kan contohkan bajam dan contohnya. Kalau 1 juta bu. Nah, jadi kaum muslimin kau acuadiang pun kan dia jual. Ayo kalau buka bodoh isau deh. Kan isau dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi nengok bantu tak kicau deh. Sehingga banyak tak kicau awak tu gede. Mua jam rado sikonya. Sehingga saya tak ada kunyang. Allah sampai ke Indonesia lebih kunyang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang ahli tahu dia mana asli, mana yang tidak asli. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, bersih dari bid'ah tukhalifus sunnah. Hati yang di dalamnya terdapat bid'ah, sunnah baginya gelap. Karena apa? Analoginya, air bersih bercampur dengan setitik kotoran, kan pepatah mengatakan rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Mana banyak sebelanga pada setitik? Banyak sebelanga. Contohnya nih, air 1 botol, masukkan ali setitik. Namanya ayo apa? Ayo alinya. Ya tak? Padahalnya setitiknya. Makanya kaum muslimin jangan sampai masuk dalam hati kita yang namanya bid'ah, sekalipun hasanah. Sebab apa? Karena sunnah, manisnya sunnah itu akan hambar di hati kita, akan hambar. Makanya Abdullah bin Abbas katakan, bila seseorang menghidupkan satu sunnah akan satu bid'ah membunuh banyak sunnah. Makanya harusnya antum daripada menjadi pejuang bid'ah, lebih baik menjadi pejuang sunnah, tapi juga dengan cara yang sunnah. Ini masalahnya juga kaum muslimin. Banyak antara kita memperjuangkan sunnah dengan cara bid'ah. Boleh, itu masalah. Makanya harus jangan hanya belajar isinya, tapi juga pelajari membuat kulitnya, sampulnya. Jadi sampulnya harus rapi juga. Contoh mantau tando hebat ya. Kan dibungkus dengan bungkus yang rapi. Jentangnya dalam tas plastik kresek kia tando enggak encak. Batang dalam tepak dari tembago. Iya nak. Sudah itu bulun bek lambe. Emang sudah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanan seenak apapun, tapi kalau diletakkan di tapak tangan, mau makan?
Ikut lomak lucunya, mahal paling tidak ada yang mau. Tapi makanan yang murah, tapi di tempat yang indah, dengan cara yang beradab dan beretika, akan diterima walaupun tidak mahal. Jelas? Jelas? Jadi jangan perjuangkan sunnah dengan cara bid'ah juga. Hati-hati kita. Ma'asyiral kiram. Tapi yang penting, untuk dasar supaya hati selamat, jangan sampai masuk cinta bid'ah dalam hati kita, karena dia akan berperang selalu dengan sunnah, akan berperang terus, akan mencari jalan untuk merusak sunnah. Ma'asyiral kiram, apalagi kalau sudah lebih indah lagi bid'ah daripada sunnah, atau mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sunnah. Subhanallah, Nabi mengatakan bid'ah itu lawan sunnah, lalu kita katakan sunnah itu adalah sama dengan bid'ah. Ini subhat luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baiklah, ini kata Ibnu Qayyim, bukan saya ya. Nah, bukan saya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang ketiga adalah syahwatun tukhaliful amr. Itu syahwat yang melawan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita bahas tadi. Kalau bikin contoh panjang nanti sampai pagi. Itu masalahnya kaum muslimin. Kemudian wa ghaflatun tunaqilu dzikr, yaitu sikap lalai yang membuat kita lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari zikir membuat kita masuk syaitan ke dalam diri kita. Maka selalulah berzikir dalam segala keadaan. Nabi saja yang dijaga, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi tetap menjaga zikirnya, sebab zikir itu mengingat Allah, membuat Allah juga mengingat kita dan menjaga kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah hawa yunaqidu at-tajrid wal ikhlas. Hawa yang diperturutkan yang membuat kita tidak ikhlas semata-mata. Ada dicampuri, ikhlas itu bercampur-campur, kadang campur dengan riya, kadang campur dengan nifaq, kadang campur kadang-kadang dengan syirik. Nas'alullah salam. Kenapa? Karena ada hawa yang diperturutkan. Ada yang hawa diperturutkan. Misalnya ada acara kegiatan agama orang lain yang berkaitan dengan akidahnya, lalu kita diminta untuk membawa doa penutup acara supaya acara ini diberkahi oleh Allah. Maka acara bakar tongkang kita hari ini ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Dr. Nasman Yahya. Lah. Iya, kalau di sini kaum muslimin masih ada hawa, berpikir oleh saya, kalau saya tolak ini, saya akan out. Ya minimal kena reshuffle kan? Ya reshuffle. Kalau tidak kena apa namanya, Allah musta'an. Minimal mutasi ya. Kalau tidak kena reshuffle kan, Allah musta'an. Nah, kalau ini masih kita lakukan, berarti ada hawa. Nah, hawa ini luar biasa kaum muslimin. Dia tahu benar tapi tak bisa melaksanakannya. Apa sebab? Hilang patuh DK7. Berapa banyak tulisan-tulisan yang dibuat orang yang kelemahannya jelas sebelum dibaca dah jelas, tetapi karena DK7 hilang patuh. Yang dah ilmiah jadi begini, yang ilmiah jadi begini. Allah musta'an. Makanya kita kaum muslimin bila sudah rusak di dalam, maka akan rusak di sini dan akan rusak di sini. Berdoa Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa hatinya selamat, sehingga pada hari kiamat nanti kita tidak dihinakan Allah SWT. Kita sudah ikhlas, mutaba'ah, tidak mencintai kecuali yang Allah perintahkan, tidak mencintai kecuali yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa berkreasi sendiri kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jadi semua yang dari Nabi itu atas perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mohon maaf dan terima kasih, ternyata juga tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itulah yang bisa saya singkat-singkat sedikit. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.